Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afelia Firoska, NIM 21104224014. Saya berasal dari kelas KBI Biologi Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusun sel tumbuhan. Sel yaitu penyusun tubuh terkecil dari suatu makhluk hidup. Kumpulan sel yang sejenis nantinya akan membentuk jaringan. Pada sel tumbuhan, terdapat dinding sel dan kloroplas di mana kedua sel tersebut tidak ada pada sel hewan. Sel-sel tumbuhan berfungsi untuk membentuk tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel yaitu lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Membran sel tersusun atas lemak, fosfor, karbohidrat, dan protein. Sifat membran sel yaitu semi-permeabel. Dinding sel berfungsi untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tumbuhan tersebut tidak berubah dan tetap. Yang ketiga, sitosol. Sitosol merupakan cairan sel. Sitosol berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang keempat, nukleus. Nukleus tersusun atas membran, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Yang kelima, mitokondria, berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif satu sel, maka semakin banyak juga mitokondrianya. Yang keenam, ribosom, yaitu organel yang berukuran kecil dan padat pada sel. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum dan ada juga yang bebas di sitosol. Fungsi ribosom yaitu sebagai tempat membuat atau mensintesis protein. Yang ketujuh, retikulum endoplasma atau RE. Retikulum merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Terdapat dua macam retikulum, yaitu RE halus yang berfungsi sebagai pensintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan, dan lokasi melekatnya reseptor pada protein membran sel. Dan yang kedua yaitu RE kasar, yang berfungsi sebagai tempat pensintesis protein. Yang kedelapan yaitu badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Yang kesembilan yaitu vakuola. Vakuola berarti ruangan sel yang terdapat pada tumbuhan yang sudah tua. Vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air di dalam sel. Yang ke-10, plastida. Plastida adalah organel terikat membran ganda yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Umumnya ditemukan di dalam sel tumbuhan fotosintesis. Plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas. Sedangkan plastida yang mengandung pigmen selain hijau disebut kromoplas. Kemudian, plastida yang tidak memiliki pigmen disebut leukoplas, terutama terlibat sebagai fungsi penyimpan makanan. Bentuk-bentuknya bisa dibedakan dan bisa kita lihat melalui gambar di atas. Yang terakhir yaitu plasmodesmata. Plasmodesmata adalah rongga atau celah pada dinding sel. Fungsinya adalah sebagai masuknya zat antar sel tumbuhan. Masuknya suatu zat ke dalam sel tumbuhan terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama, jalur apoplas, yaitu jalur yang melalui dinding sel. Yang kedua, jalur simplas, yaitu jalur yang melalui sitoplasma. Sekian penjelasan materi tentang penyusun sel tumbuhan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata ataupun dalam penyampaian kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.